Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanafita Kinara. Nomor induk mahasiswa 181411016. Jurusan Ekonomi Syariah, semester 5, kelas E, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjawab soal UAS Pasar Modal Syariah. Yang pertama, paparkan kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sebutkan sumber datanya. Menurut hasil wawancara Irwan Abdullah, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Indonesia, beliau menyebutkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun pada pasar modal syariah. Kenapa terjadi peningkatan? Beliau juga menjelaskan bahwa kebanyakan investor saham syariah yaitu anak muda, di mana pada saat ini masa pandemi, kemudian para pemuda tidak lagi diperbolehkan untuk nongkrong ngopi, maka uang yang seharusnya dihabiskan untuk nongkrong atau untuk ngopi itu dialihkan kepada investasi. Itulah yang beliau jelaskan pada saat wawancara. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Tidak ada yang sulit ketika Anda ingin mencoba berinvestasi di jenis saham syariah. Cara berinvestasi mudah dipahami, mudah dilakukan. Bahkan kini sudah bisa diinvestasi dengan cara daftar online. Jadi Anda cukup cek online di website perusahaan sekuritas, platform informasi resmi yang menjual saham. Bagi pemula, sebelum berinvestasi saham, Anda harus memahami cara beli saham di Bursa Efek Indonesia. Anda wajib membuka rekening efek syariah sebelum memulai investasi saham. Berikut beberapa langkah yang perlu Anda pertimbangkan dan lakukan saat ingin berinvestasi saham syariah. Yang pertama, kenali daftar saham-saham syariah. Khusus untuk saham syariah, Anda harus mengenali daftar perusahaan apa saja yang bisa Anda tanamkan saham di dalamnya. Untuk mengetahui hal ini, Anda dapat mengecek melalui daftar indeks saham syariah. Ada 3 jenis indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia, yaitu indeks saham syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, dan Jakarta Islamic Index 70. Di dalam daftar tersebut akan ditampilkan emiten saham syariah yang bisa Anda miliki. Jangan khawatir, ada banyak pilihan saham-saham syariah, sebab berdasarkan indeks saham syariah kini sudah lebih dari 400 saham syariah. 2. Pastikan saham bebas dari praktik tidak sesuai dengan Islam. Menurut OJK, ada beberapa yang emiten dikategorikan sebagai saham syariah. Syarat-syarat tersebut seperti yang disebutkan di bawah ini, yaitu A. Jenis usaha, produk, dan barang jasa tidak boleh berseberangan dengan prinsip Islam. B. Emiten wajib menandatangani dengan memenuhi ketentuan akad sesuai dengan prinsip syariah Islam. C. Emiten wajib memiliki syariah compliance officer untuk menjelaskan prinsip syariah yang dianutnya. SCO adalah pejabat atau petugas di lembaga perusahaan yang menjelaskan disertifikasi Dewan Syariah Nasional MUI dan sebagai tanda bahwa ia memahami konsep syariah di pasar modal syariah. 3. Jangan asal pilih saham syariah. Cek fundamental dan lakukan analisa teknikal. Saat Anda investasi saham syariah, tentu hindari asal pilih saham. Lakukan strategi sederhana, yaitu memilih fundamental saham yang Anda akan beli dan melakukan analisa teknikal. Melatih platform saham itu mudah. Anda bisa cek langsung melalui menu ringkasan platform indeks tercatat dalam website IDX. Pastikan saham tersebut memiliki kinerja yang baik, seperti tergolong pada saham kapitalisme pasar yang besar, memiliki prospek bisnis yang cemerlang. Untuk melakukan hal ini, Anda bisa menambahkan pengetahuan tentang saham dengan mengikuti sekolah pasar modal gratis yang sering dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Jangan malas untuk menambah ilmu dan membaca berita finansial dan buku-buku investasi.
Cukup sekian jawaban dari saya atas soal UAS pasar modal. Semoga dapat memuaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.